Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zaniati, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025, jurusan Agribisnis Perikanan pada LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 202300178121 dan nomor pokok mahasiswa 25903649544 dari program studi agribisnis perikanan. Pada hari ini, Senin 15 September, saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah SMK Negeri 1 Buton Utara pada pelajaran dasar-dasar agribisnis perikanan dengan materi mengklasifikasikan pasar dan usaha agribisnis perikanan. Ini adalah KTP saya dan ini adalah bukti lapor diri saya sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirim adalah benar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk ketua kelasnya. Silakan. Siap. Belum, ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika belum kita mulai pelajaran, maka kita berada di sini. Sudah selesai berbicara. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk siswa-siswi sekalian, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
melawan arus untuk tetap hidup. Kita pun harus bertahan, kita pun harus berani menghadapi setiap tantangan. Jangan pernah takut untuk terus berusaha karena setiap langkah maju mendekatkanmu pada tujuanmu. Pelajaran hari ini tentang pengklasifikasian pasar dan usaha agribisnis perikanan. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu. Pelajaran kita kemarin kan tentang komoditas perikanan. Apa-apa itu komoditas perikanan? Biota laut. Di dalamnya ada apa? Satu orang saja. Siapa? Ikan, Ayo. udang, kepiting, gurita, heran, Dan lain-lain ya. Terus, apakah ada kaitannya komoditas perikanan yang kita pelajari minggu lalu dengan pasar? ada Apa kaitannya? hasil komoditas yang dari laut akan dijual ke pasar. Betul sekali. Kalau segi usaha, Bisa di budidaya atau dikelola ke pintar sekali ya. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama yaitu agar kalian mengetahui jenis-jenis pasar dan usaha agribisnis perikanan. Agar kalian mengetahui pengertian pasar dan usaha agribisnis perikanan. Yang ketiga, agar kalian mengetahui faktor-faktor usaha agribisnis perikanan. Silakan siswa-siswa
dan usaha agribisnis perikanan. Yang pertama, penelitian pasar. Pasar, menurut kalian, tidak usah fokus di situ ya, menurut kalian, pasar itu apa sih? Satu orang tempat melakukan jual beli. Siapa yang ingin baca? Satu orang. Berdiri. Pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat atau situasi di mana terdapat interaksi antara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli atas barang atau jasa tertentu. Oke. Betul ya? Terus setelah kita mengetahui pengertian pasar, maka kita akan melangkah di jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar terbagi ada 6. Siapa yang bisa sebutkan salah satunya? Angkat tangan. Berdasarkan pintu. Kasih keras suaranya. Pasar berdasarkan. Yang pertama, pasar berdasarkan wujudnya. Salah satunya ya. Pak, ada juga pasar berdasarkan bentuknya. Ada juga pasar berdasarkan jenisnya. Ya, pasar berdasarkan bentuknya, pasar berdasarkan wujudnya, pasar berdasarkan jenis barang, pasar berdasarkan waktu, pasar berdasarkan jaringan distribusi, dan pasar berdasarkan organisasi. Jadi untuk lebih paham lagi, saya akan membagi kelompok. Satu kelompok terbagi 5 orang. 5, ada yang 6. Ayo, yang pertama untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya dengarkan ya. Untuk kelompok 1, Delvi Indrayani, Lifta, Anissa Junianti, Asmi Rahman, Bening dan Isna. Cari kelompoknya. Ayo. Yang kelompok 2, Chris Aditya, Rafael, Musnia Nirahayani, Kusnul Fatimah, dan Nelianti. Yang ketiga, Ridayani, Yovri, Rasyati, Rida Hasmira, Vivian, Zaskia Aulia. Ayo cepat. Berpindah-pindah ya cepat. Untuk kelompok 1 yang dilakukan adalah usaha agribisnis perikanan tentang pengolahan perikanan ya. Kalau untuk kelompok 2 tentang budidaya. Yang kelompok 3 penangkapan ikan ya. Kelompok 3 tentang penangkapan. Atau berbagi semua kegiatan. Ada dari kejadian bahan, pengolahan produksi sampai pemasaran. Iya. Oke, dari kelompok sini ada yang belum paham tentang tugasnya? Karena masalah apa? Budidaya ya. Lokasinya kalau di sini bagaimana? Oke ya, sekarang kita lakukan diskusi. Setiap kelompok akan memaparkan hasil kelompoknya mereka. Yang pertama yaitu kelompok
di mana dan bagaimana proses pengolahan somai ikan secara umum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chris ya. Pemilihan bahan menggunakan ikan segar sebagai bahan utama persiapan bahan. Daging ikan dihaluskan atau di-blender. Pencampuran adonan. Daging ikan dihaluskan dicampur dengan bahan lain seperti tepung tapioka, tepung terigu, garam, merica, dan bumbu lainnya. Pembentukan adonan dibentuk menjadi bola-bola kecil. Pengolahan. Akhirnya adonan yang sudah dibentuk dikukus hingga matang. Penyajian somai ikan biasanya disajikan dan dipasarkan dengan bumbu kacang atau saus sambal. Sekian jawaban dari kami. Untuk penampilan kelompok 1 kita beri aplaus dulu. Baik, kita melanjutkan ke kelompok 2 yang akan menempatkan kerja kelompoknya. Untuk Nama usaha budidaya udang galah. Lokasi usaha Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara. Lokasi pemasaran pasar di sekitar desa kecamatan. Jumlah pegawai 4 orang, 1 pemilik usaha. Hasilnya udang galah produksinya dalam 500 kilo dalam 1 kali panen. Kesediaan pemerintah belum terpenuhi karena banyaknya permintaan konsumen yang tidak memperoleh produk udang dari hasil budidaya. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Yofi, saya dari kelompok 3 akan mempertanyakan apa saja yang perlu disiapkan saat memulai usaha budidaya tersebut. Untuk budidaya udang galah, Anda perlu menyiapkan bahan iklami yang sesuai, benih berkualitas, pakan yang tepat, air dengan kualitas baik, serta peralatan seperti alat pengukur kualitas, air pH materi, alat pemberian pakan, obat-obatan, hama atau penyakit dan acar pemberian kolam. Apakah jelas? Jelas. Oke, inilah penampilan dari kelompok 2. Kita beri aplaus. Sekarang kita melanjutkan ke kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan agar kami tahu bagaimana proses penangkapan ikan. Maka wawancarai. Nama usaha penangkapan ikan tuna dan cakalang. Lokasi usaha Colombia. Lokasi pemasaran Labuan. Jumlah pegawai 1 orang. Kesediaan pemerintahan sudah terpenuhi karena banyaknya permintaan konsumen yang tidak diperoleh produk udang dari hasil budidaya. Oke, itulah penampilan dari kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Delvi, saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan. Adakah faktor yang mempengaruhi usaha penangkapan? Ada seperti faktor lingkungan, misalnya faktor cuaca. Jika cuaca buruk, maka wilayah tidak melakukan penangkapan ikan dan memiliki dampak bagi masyarakat. Dampaknya harga ikan melonjak tinggi sehingga masyarakat mengeluh dengan harga tersebut. Kesimpulannya yaitu tentang agribisnis perikanan yang kegiatan yang dilakukan dari hulu ke hilir untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, ya. Tujuannya
Oke? Sudah kumpul. Di atas nama. Kumpul. Ayo. Selesai. Oke? Kumpul ya. Kumpul sudah selesai karena soalnya kita sedikit. Namanya. Jangan lupa namanya ya. Ayo kumpul ya. Ya, itulah materi dari saya. Sebelum saya menutupnya, saya akan memberikan motivasi dulu ya. Kalian itu harus tetap belajar. Kalau kalian belajar dan berusaha terus, apa yang kalian inginkan ke depannya akan tercapai. Ya. Pokoknya belajar itu yang paling utama. Ingat ya, belajar itu paling utama. Asal terus pikiran kalian agar bisa mendapatkan hasil yang menguntungkan buat diri kalian. Sebelum saya menutup, untuk materi kita selanjutnya, pertemuan berikutnya tentang pendesainan akuarium ya. Oke. Masih ada yang tanya? Ingat ya, materi minggu depan tentang desain akuarium dan medianya ya. Itu yang kita akan bahas. Jadi pelajari memang di rumah atau cari memang materi tersebut ya. Untuk ketua kelasnya siapkan dan pimpin doa ya. Jika teman kita mengaku pelajaran, maka kita belajar di rumah. Sudah selesai.